qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak mengetahui yang ada di langit maupun yang ada di bumi perkara yang gaib kecuali Allah. Illallah, kecuali Allah. Berarti selain Allah tidak ada yang mengetahui yang gaib. Termasuk di antaranya dukun dan juga tukang ramal. Allah mengatakan tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali Allah. Bagaimana seorang muslim meninggalkan firman Allah kemudian dia membenarkan dukun dan juga tukang ramal? Kemudian Nabi SAW mengatakan, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, mendatangi ke rumahnya atau tempat prakteknya, au kahinan, atau mendatangi dukun, kemudian membenarkan apa yang dia ucapkan, bertanya, kemudian dia berpetuah, dia mengabarkan akan terjadi ini, akan terjadi itu, kemudian dibenarkan ucapannya, lupa dengan firman Allah atau meninggalkan firman Allah, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia telah mengingkari ayat yang diturunkan kepada Muhammad. Karena di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan tidak mengetahui yang gaib kecuali Allah. Kalau dia datang ke dukun dan membenarkan ilmu gaib yang dia akui, berarti dia telah mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahaya yang besar. Apakah ada yang mengetahui perkara yang gaib di antara manusia? Maka beliau mengatakan tidak ada yang mengetahui yang gaib seorang pun kecuali orang yang Allah tunjukkan kepadanya. Siapa? Minar rusuli, dari kalangan para rasul. Jadi manusia yang Allah beritahukan sebagian dari ilmu gaib adalah para rasul dan juga para nabi. Ini yang Allah beritahukan kepada mereka. Berarti kalau ada manusia dia bukan nabi, bukan rasul, mengakui mengetahui ilmu yang gaib dari Allah, dia adalah pendusta. Dalilnya apa? Syekh mendatangkan dalil dari surat Jin. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul. Dialah Allah SWT yang mengetahui yang gaib, maka Allah tidak menampakkan perkara yang gaib tersebut kepada seorang pun kecuali orang yang Allah ridhai. Siapa yang Allah ridhai? Mir rasul, dari seorang rasul. Maka para nabi dan rasul terkadang mereka mengabarkan sesuatu dan benar terjadi. Siapa yang memberitahukan kepada mereka? Allah SWT. Dan ini tidak Allah berikan kecuali kepada nabi dan rasul. Dukun enggak diberikan oleh Allah yang demikian. Tukang ramal juga tidak diberikan yang demikian. Baik, terkadang mereka benar ya Ustaz. Disebutkan di dalam hadis yang lain bahwasanya mereka berta'awun, bekerja sama dengan setan untuk mencuri pendengaran dari langit. Kalau sudah menemui, sudah mencuri, meskipun hanya satu kalimat, setengah kalimat, mereka langsung lemparkan kepada setan yang ada di bawahnya. Kemudian yang di bawahnya dilemparkan kepada bawahnya, dan seterusnya sampai yang bisa kepada dukun dan tukang ramal tadi. Kemudian di sana ada bintang yang Allah ciptakan untuk melempar setan-setan tersebut. Ada di antara mereka bisa menyampaikan kabar tadi kepada tukang ramal dan juga dukun sebelum terkena lemparan bintang. Karena Allah menciptakan bintang, di antaranya adalah rujuman lisyayatin, untuk melemparkan kepada setan-setan tersebut. Dan yang mereka bawa hanyalah sedikit dari apa yang mereka curi. Dari sinilah menjadi modal bagi dukun tadi untuk mengelabui manusia dan membohongi manusia. Ya, dari satu kabar berita yang dia curi kemudian ditambahi dengan 100 kedustaan. Manusia ya karena kebodohan mereka, dengan sebab satu berita yang benar yang pernah dikabarkan oleh dukun tadi, akhirnya dia menganggap bahwasanya dukun tadi mengetahui perkara yang gaib seluruhnya. Kemudian setelahnya Rasulullah mengatakan la ya'lamul ghaiba illallah, tidak mengetahui yang gaib kecuali Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani dan dia adalah hadis yang hasan.